Tongin duit cair 10 miliar ajarin. Ya, Bapak. Konservasi tidak hilang. Sehari-harinya apa? Nunggu warung kecil-kecilan. Jualan apa? Jualan sembako. Sembako. Ya, Di mana jualannya? di rumah itulah. Hah? Di rumah. Di rumah tuh di mana? Di Palembang. Di Palembang. Ya. Warung, toko, Warung. warung. Ya. Terus tahu RDI dari mana? Dari YouTube, Pak. Nah, udah meraktekin ilmu RDI apa belum? Sudah. Udah. Ya. Oh iya. Apa yang udah dipraktekin ilmu Kata Pak RDI Haji itu apa? paling kecilnya umpamanya sakit gigi. Mm-mm. Nah, dicolit dipakai kemaluan gitu. Mm-mm. Kemudian ada di RT kami itu di kampung tuh ada arisan ini apa tuh kampung kan, arisan RT. Ada dari place-nya. Jadi ini nomor itu dia apa tuh dicolit yang kemaluan kan betul itu apa tuh nomornya tuh. Mm-mm. Nah, sekarang ke RDI apa hajatnya? Masalah finansial ya Pak. Heeh. Satu, kalau bisa yo kerja, Mm-mm. tidak kerja metu ada uang gitu. Hmm. Bapak berani gak maksain ilmu RDI biar cair 10 miliar? Berani. Ya udah, ajarin ilmu fatir Ya, sama al-muzamil ya. yang ada di Al-Quran, ajarin. Ya Bapak. Ya, Jadi Allah menjamin kita, ya, kehidupan kita ya, akan selalu mendapatkan keberuntungan, ya, tidak akan mengalami kerugian, ya, tidak akan mengalami kebangkrutan, Ya. tidak akan pernah ketipu-tipu, Ya. salah investasi, Ya. apapun langkah kita selalu menghasilkan yang baik. ya, Pasti menghasilkan, Ya. pasti produktif. ya, Apa itu? Nah, itu dijamin oleh Allah, ya, ada di surat Fatir ayat 29. Surat Fatir Iya. ayat 29. ya, Ntar Bapak buka ayat itu untuk dijadikan motivasi. ya, Oh, dengan ini Allah menjamin kehidupan saya. Ini yang harus saya kerjakan. ya, Nah, 3 hal yang harus kita kerjakan agar apa yang kita harapkan dari aktivitas kita itu menghasilkan, Ya. itu adalah rangkuman dari ilmu yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua selama ini. ya, Apa saja yang amalan yang Allah anjurkan, amalan yang harus kita kerjakan Iya. supaya kita seperti itu. ya, Kata Allah, siapa yang mendapatkan pertolongan Allah, kehidupannya, usahanya lancar, ya, itu adalah innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, ya, innalladzina, sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Yang pertama adalah yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab, kitab Allah, membaca Alkitab, Al-Quran, membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, nah kapan membacanya? Itu Pak Haji ngajarin kepada kita, membacanya adalah berdasarkan surat Al-Muzammil. Ayat 1 sampai 7 dibuka, nanti Bapak dipelajari. Yeah. Bukan untuk itu yang selalu kita baca, bukan. Yeah. Itu menjadi pegangan, menjadi motivasi kita, Yeah. menambah keyakinan kita Yeah. untuk mengamalkan itu. Apa itu surat Al-Muzammil? Dipanggil kita oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. ya, Berselimut itu sedang tidur, sedang lelap, dipanggil oleh Allah. Gimana manggilnya? Kumil laila illa qalila. Bangun, disuruh bangun. Untuk apa? Untuk sholat. Walaupun hanya qalila, walaupun hanya sedikit. Tidak harus full sholatnya. ya, Sholat apa berarti?
malam sholat tahajud. Kapan bangunnya? Di ayat yang ketiga Allah memanggil kita. Kapan? Nisfahu awingkus minhu qalila. Ya. Nisfahu setengah, separuh, seperduanya apa? Malam. Berarti jam berapa seperduanya malam? Jam 1, jam Jam 00, Ya. jam 12. Kita disuruh bangun. Tepatkah jam 12-nya? Enggak. Niswahu awingkus minhu. Seperdua malam atau kurang sedikit. Berarti jam 12 kurang sedikit. Ya. 12 kurang seperempat. Kurang 10, Ya. kurang 20 menit misalkan. Hmm. Apakah kurang? Boleh. Lebih boleh enggak? Boleh. Apa yang dikatakan Allah di surat itu? Auzid alaihi, atau lebih dari itu. Jadi kurang sedikit boleh, lebih sedikit boleh. Terus suruh apa? Warotilil Qur'ana tartila. Disuruh apa? Baca Al-Qur'an. Jadi itulah waktu kita membaca Al-Qur'an. Kenapa kita harus baca Qur'annya di malam hari setelah tahajud? Karena kata Allah, kalau kita bangun malam, itu lanjutan ayat lagi Pak, Yeah. ayat yang ke-6. Kalau kita bangun malam, itu mental kita jadi kuat, jiwa kita jadi kuat, keyakinan kita jadi kuat. Kata Allah di surat itu. Dan ucapannya mantap. Karena baca Quran di malam hari itu membuat ucapan kita, bacaan kita jadi mantap. Artinya hajat-hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena lisan kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Jadi baca Quran, bacanya kapan? Rangkaian jam malam. Kenapa harus malam? Karena di malam hari manfaatnya seperti itu. Karena kita punya hajat kepada Allah ekstrim, maka ibadah kita kepada Allah ekstrim. Saat orang-orang sedang tidur, kita munajat kepada Allah. Jadi tadi ada innalladzina yatlunal kitab. Pasti, sesungguhnya, sungguh, pasti, niscaya orang-orang yang membaca Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah wa aqimus sholah, dan yang mendirikan sholat. Nah, sholat apa? Pasti sholat wajib dan diikuti dengan apa yang sering disampaikan Pak Haji, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat tahajud malam hari tadi, Al-Muzammil, jadi satu rangkaian. Terus sholat taubat untuk membersihkan, menghindarkan hati kita dari sifat-sifat yang 18 itu. Sholat yang pertama tadi baca ya telunal kitab, aqimus sholah. Yang ketiga adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang sudah Allah berikan. Jadi 3 hal sedekah. Yang ketiga, maka Pak Haji selalu mengingatkan kita sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh. Kenapa Pak Haji menekankannya adalah sedekah subuh, bukan sedekah duhur, bukan sedekah asar, bukan sedekah maghrib? Karena ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa sedekah subuh, di waktu subuh itu malaikat mendoakan orang yang bersedekah agar rezekinya, hartanya barokah dan berlipat ganda. Sementara orang-orang yang pelit didoakan rezekinya musnah. Maka kita tolak balanya sedekah subuh dan sedekah Jumat barokah. Sedekahnya kepada siapa? Sedekahnya kepada anak yatim yang karena kita punya hajat, maka
kepada memuliakan anak yatim. Karena kalau di Indonesia kan fakir miskin dan anak-anak Terlantar dipelihara. dipelihara oleh negara. Itu tugas negara. Di undang-undang tidak ada nyebut anak yatim. Iya. Maka anak yatim tugas kita untuk memuliakannya. Iya, iya. Ya, itu sedekah. Jadi kalau kita sudah ngamalkan, kita praktekkan yang 3 hal ini, Allah menjamin bahwa tijarahnya, bisnisnya, usahanya, kegiatannya, kehidupannya dijamin oleh Allah tidak akan pernah mengalami kerugian. Iya. Itu janji Allah, Pak. Iya. Nah, maka ini yang pertama harus kita bangun keyakinan kita, keyakinan Bapak bahwa dengan kita mendekat kepada Allah, dengan mengerjakan, berbuat, pasti Allah berikan itu, jamin kehidupan kita. Iya. Karena Allah yang berjanji, innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Iya. Nah, kalau saya begini-begini apa ya bisa ya? Gimana ya? Yakinkan dengan surat Yasin. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah sudah berkehendak terjadi sesuatu kepada siapapun, Iya. maka Allah tinggal mengatakan kun, jadi, maka fa yakun, maka terjadi itu semua. Nah, makanya harus kita yakinkan diri kita pasti. Yang penting kita berbuat, mengerjakan 3 hal itu aja, yakin dengan penuh keyakinan. Iya. Rezekinya apa? Mesti lewat itu, lewat jualan sembako, Bapak. Iya. Ya lewat itu, tidak mesti. Iya. Lewat yang lain bisa. Iya. Dari mana? Allah yang akan mengatur. Contohnya, Pak, untuk menambah keyakinan kita, saya kasih contoh yang sekarang masih diabadikan Allah menjadi ibadah wajib. Iya. Kalau itu tidak dikerjakan, maka ibadah itu tidak sah. Iya. Apa itu contohnya? Yang dialami oleh istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Iya. Dia ditinggal di padang pasir, tandus, tidak ada apapun. Tapi karena itu adalah perintah Allah, maka dia yakin. Tidak ada ngeluh. Iya. Maka yang ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, bukan kenapa harus aku tinggal di sini, kan enggak. Apakah ini perintah Allah? Mengangguk, iya. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah ngasih pertolongan kepada saya. Iya. Nah, apa yang dilakukan saat kehabisan air Siti Hajar? Berbuat. Di sana kelihatannya kok ada air ya. Datang. Ternyata bukan. Oh, di sana. Balik lagi. Oh, bukan. Ibadah apa yang diabadikan? Apa? Dari sofa ke Marwah. Ibadah sa'i. Sofa Marwah. Marwah sofa, Marwah. Berapa kali? 7 kali. Tidak patah semangat. Iya. Rezekinya di mana? Apakah di perjalanan sofa Marwah? Rezeki yang diberikan Allah. Di jalur itu enggak? Enggak. Iya. Jadi kalau kita jalan sofa Marwah, jam-jamnya di sebelah mana? Di sebelah sono, kirinya sana. Oh iya. Iya, sudah pernah umroh Bapak? Belum. Oh belum. Iya, jadi kalau kita berjalan dari Bukit Sofa, Iya. itu kan kelihatan kalau kita
ke sono, ini ingat saya ya, kita ke sono. Ini sofa, di sono ada Masjidil Haram, Ka'bahnya di sono. Iya. Nah, kita berdoa, disunahkan berdoa di situ. Oh, iya. Terus kita sofa marwa, marwa sofa 7 kali. Jam-jamnya di mana? Di sono. Bukan di jalur usahanya Siti Hajar, Iya. tapi di anaknya. Oh iya iya. Betul, Pak? Iya. Iya, jadi rezeki itu tidak mesti di tempat kita bekerja, tidak mesti di jalur yang kita lalui. Iya. Allah memberikan rezeki air lewat anaknya yang dapat dengan Iya iya. kakinya yang ini ternyata basah, keluar dikumpulin, jadilah sumur Zam-Zam yang abadi sampai hari ini, diminum oleh manusia sedunia yang ibadah haji umroh ke sana, dan tidak ada pernah surutnya. Itu keyakinan yang harus Bapak Iya. bangun. Berbuat. Apa yang diperbuat? Surat Fatir ayat 29. Keyakinannya tambah surat Al-Muzammil 1-7. Bapak buka-buka itu 2 surat ini, Fatir 29 dan Al-Muzammil. Praktekkan dengan penuh keyakinan. Contoh semangatnya, keyakinannya seperti Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Pasti Allah memberikan rezeki. Oh iya iya. Tandus, Pak, nggak ada apa-apa. Yakin? Iya. Sip. Gitu. Bapak praktekkan, pasti Bapak akan semangat. Iya. Hasilnya pasti dijamin oleh Allah. Dengan baca Quran itu nilainya luar biasa. Iya. Kata Nabi, ibadah yang paling afdol bagi umatku adalah baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran itu nilai ibadahnya luar biasa. Oh iya. Ya, jadi alif lam mim bukan satu, Iya. tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Oh iya. Nilai ibadahnya. Gitu, Pak ya? Iya. Bisa praktekan. Kalau ada masih ada, tapi harus dengan dibangun dengan Keyakinan. keyakinan yang kuat. Bisa terjadinya Mekah bisa menjadi yang seperti sekarang berkat perjuangannya siapa? Siti Hajar yang penuh keyakinan karena ada sumur Zam-Zam sehingga jadilah kota sampai sekarang jadi luar biasa. Oh iya. Penuh keyakinan dan berbuat. Bisa, Pak? Ya, ada pertanyaan? Tongin duit cair 10 miliar ajarin. Ya. Bapak Jadi Pak Haji disilat ini kan, jadi ininya ujungnya sini kan, yang disilat, yang sakit sini, Iya. kanan apa kiri kan gitu. Iya, kanan. Oh ya kanan, berarti kanan sini. Nah ini yang disilat, dia boleh kiri kanan boleh. 9 kali apa 99 Pak Haji? 9 kali manjur, 99 kali lebih manjur. Silati sambil ucap Iya. atas ridho Allah SWT dan karomah anak yatim RIAY Kandang Mbek, penyakit yang pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, penyakit yang ada di suami saya. Nah, Bapak sambil doa juga boleh, itu silat-silat soleh daripada operasi. Iya. Ya, ini disilat-silat. Boleh nggak jilat yang ini akhirnya? Iya. Kalau turun ke bawah gimana Pak Haji? Tanya Pak Haji. Oh, rumah kita pernah nonton itu Pak Haji, jadi malu-malu dia tuh kan kapan Pak Haji ngomongin kayak gitu. Ada sekarang tuh ada sini, cuma dia tak mau diajak sini. Oh. Kalau enggak Bapak longgar, Bapak centongin di sininya. Iya. Nah, berarti kan biar naik, berarti Bapak tariknya naik ke sini. Oh iya. Sentuh. Ini kan. Nah, dari sini. Nah, sini
Jadi saya pakai jenggot ini sembuh balik normal. Enak, Iya. enak. Gitu ya. Iya. Sendiri aja enggak apa kalau istri habis dijilatin istri. Nah, kalau bangun gimana Pak Haji? Loh, Masih bangun enggak? Masih bangun. Masih bangun. Agak meneh. Nah, di samping untuk itu boleh kiri, boleh kanan, sekalian kirinya juga boleh. Iya. Kanan, kiri. Nah, bisa pakai ini. Ya, Iya. dia akan naik kembali kalau dia. Kalau jantung, yang jantungnya belum Pak Haji. jantungnya dijilat sama mama sama istrinya, kalau nggak dicentangin, Oh iya. Samping juga. dijilat. Kalau nggak dicentangin, ajarin. Jantungnya ini sakit, Bapak di samping apa namanya jilatin prostatnya, kan naik dikit lagi ke sini. Iya. Nah, dan jantungnya yang selesai itu dijilati juga. Iya. Kayak ini kucing. Oh iya. Ya, kucing kalau anaknya sakit kan dijilat-jilat. Iya. Sapi ayam berlahir dijilat-jilat. Ya. Kucing yang saya paling rajin dilati anaknya. Iya. Ya, dijilat-jilat. Kalau enggak ya bapak sendiri sambil di Iya. sesek. Ya, sesek. Nah, kalau bapak nanti kalau mandi malam, Iya. tahajud, baca Quran, pasti lepas. Iya. Beban yang ada di pikiran harus dihilangkan. Iya. Jangan ada beban. Contoh ada beban itu, kata aja bapak ada punya beban seperti ini. Bapak kan kepikiran terus ini gimana ini supaya tidak jatuh. Kan, Iya. kan? Gimana ya supaya bapak mau bergerak apapun, mikirnya tetap ke apa yang sedang kita pikir ini beban ini. Iya. Beban. Jadi jatuh kita jadi berat mau melakukan apapun, maka ini harus kita taruh, kita lepas dan kita berbuat kepada Oh, iya. Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Jatuh ke sana ke sini biar longgar, sini ke jantung, sini Iya. ke kiri, kanan hatinya Hmm. longgar, hatinya jadi longgar. Nah, itu kan doanya Nabi Musa itu kan, Robbi shrahli sodri, Iya. lapangkan dadaku, ya, Iya. lapang. Mau menghadapi aja doanya itu, Robbi shrahli sodri, Allah lapangkan. Ya sirli amri, mudahkan ucapan. Dadanya dilapangkan apa? Dadanya lapang dada. Iya. Kan umumnya Pak Haji apa? Lapang dada. Lapang dada itu doanya siapa? Doanya Nabi Musa. Kalau orang Jawa bilang legowo. Gowo, Oh, iya, lapang iya, iya. dada. Itu doanya Nabi Musa. Doa pertamanya itu. Tugasnya kan berat menghadapi Fir'aun. Iya. Mohonnya kepada Allah apa? Bukan kekuatan yang diminta, lapang dada. Iya. Apapun yang terjadi nanti, lapang dada. Robbi, Allah, Rob, Tuhanku, Robbi shrahli, lapangkan dada. Nah, maka Bapak kalau lapang dada, nah nanti jantungnya sehat. Iya, iya. Kenapa napasnya sesak? Karena Bapak beban. Ya, Iya. betul? Pakai ini. Sip. Yakin Mak ya? Iya. Apalagi yang masih ngeganjal lah. Sementara belum. Pokoknya baca Quran paksain. Iya. Kenapa Pak Haji mesti maksain? Karena ada di surat Fatir, betul? Betul aja. Iya. Kenapa Pak Haji maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Karena ada di Al-Quran surat Al-Muzammil. Iya. Jadi semua dasarnya ada. Saya mau usia Bapak yang 60 tahun ini, uang ngejar kita. Iya. Seperti kupu-kupu ngejar Kumang. bunga. Jangan bunga ngejar kupu-kupu. Iya. Saya nggak setuju. Kan bunga ditancap, masa ngejar-ngejar. Iya. Nah,
Kupu-kupu ngejar kita, ngejar bunga. Sekarang Bapak tinggal tanam bunga aja, Iya. biar kupu-kupunya datang. Emang kalau saya ngejar kupu-kupu, ya bondas. Nggak mau saya. Iya. Terangin bos, sedikit aja bos. Iya. Iya Pak. Jadi kalau kita mau kupu-kupu datang, Iya. itu ini logikanya kita kan tanam bunga di depan Iya. rumah. Iya. Bunganya tumbuh, berbunga, harum, mewangi. Iya. Kupu-kupunya Datang. datang. Kalau kita mau menikmati kupu-kupu tidak harus mengejar. Oh iya. Kalau kita ngejar tadi Pak Haji sampaikan jatuh bangun, dengkulnya, lututnya jadi bubrah, Iya. bundas semua, luka-luka, lecet-lecet, Iya. capek. Betul Pak ya. Iya. Nah caranya kita tanam bunga, maka kupu-kupunya datang. Nah kalau kupu-kupu ini kita ibaratkan rezeki, maka bagaimana caranya? Kita tidak harus mengejar kupu-kupu. Bagaimana supaya kupu-kupu datang? Kita tanam bunga di hati kita. Iya. Di badan kita ini harum, bukan mandi harum, tapi hati kita tanam kebaikan. Sifat 18 tidak boleh ada. Oh iya. Iya. Iya, kalau ini taman bunga menjadi taman hati, maka energinya positif. Dengan energi positif maka rezeki akan datang. Rezeki akan datang. Ayatnya ada enggak itu? Bapak buka di surat As-Sams. Kita akan selalu beruntung, kita akan selalu beruntung, kita akan selalu beruntung. Apa? Qad aflaha man zakkaha. Hafalkan Bapak? Ya. Qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya kamu akan selalu didatangi keberuntungan, didatangi oleh rezeki. Tapi ada syaratnya. Apa? Zakkaha. Bersihkan hatimu. Ada kan itu Pak ya? Iya. Betul. Apa? Sifat 18 boleh ada enggak? Ada. Enggak boleh ada. Harus senang. Iya. Maka rezeki datang, kupu-kupunya yang datang. Bapak tidak harus mengejar. Yakin Pak ya? Iya. Yakin. Ada lagi Kak yang masih ngeganjal? Gak suka marahin aku nih. Apa? Kalau suka marahin lah. Kalau jengkel tuh lah kata dia. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah, jengkelnya mesti dilawan. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Nah, komennya dihindarin. Gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Nah, mikir udah nggak boleh lagi sekarang. Jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Bisa? Bisa. Harus? Harus. Iya dong. Saya maunya di hari tua Bapak cair 10 miliar. Mulai kapan Pak Haji? Akhir tahun ini aja. Pasti. Akhir tahun ini. Harus. Harus ya. Buktiin. Iya dong. Iya. Itu tadi yang tadi baca Quran jangan libur. Iya. Gitu. Kalau baca Al-Quran tuh ya jarang libur. Hah? Kalau baca Al-Quran jarang libur. Kalau Baca Quran jarang libur. Iya. Tapi ditingkatin. Iya. Kan sekarang belum. Iya. Baru berapa sekarang? Baru 5 juz. Nah ya ditingkatin. Iya. Pelan-pelan ya. Oke? Iya, oke. Cair. Sip. Pasti. Terkabul.